Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Armando dari program studi Aquacultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Kali ini diberi kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai program kreativitas mahasiswa PKM. PKM merupakan salah satu implementasi kegiatan bagi para mahasiswa untuk mencapai level kreativitas. Kreativitas merupakan penjelmaan integratif dari 3 faktor utama dalam diri manusia, yaitu pikiran, kognitif, perasaan afektif, keterampilan psikomotorik. Dalam faktor pikiran terdapat imajinasi, persepsi, dan nalar. Faktor perasaan terdiri dari emosi, estetika, dan harmonisasi, sedangkan faktor keterampilan mengandung bakat, faal tubuh, dan pengalaman. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahaan mandiri, dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, membangun kerjasama tim, maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Untuk PKM itu sendiri terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama PKM penelitian PKMP, PKM penerapan teknologi PKMT, PKM kewirausahaan PKMK, PKM pengabdian masyarakat PKMM, PKM Karsa Cipta PKMKC, PKM gagasan tertulis PKMJT, PKM gagasan futuristik PKM GFK, dan PKM artikel ilmiah PKMAI. Kemudian berikutnya tahapan pengusulan sampai dengan PIMNAS. Yang pertama Ditjen Belmau akan menerbitkan pedoman PKM dan penetapan klasterisasi perguruan tinggi untuk bertujuan nantinya berapa jumlah proposal yang dapat diunggah berdasarkan klasterisasi. Tahapan selanjutnya adalah diawali dengan penyiapan proposal PKM oleh mahasiswa bersama dosen pendamping di perguruan tinggi. Pada tahap ini nanti perguruan tinggi akan melakukan seleksi internal untuk memilih proposal yang layak untuk diajukan. Hal ini penting untuk dilakukan agar setiap perguruan tinggi tidak hanya mengejar kuantitas proposal, tetapi juga menjaga kualitas proposal yang dikirim. Setelah terdapat suatu penilaian dari internal perguruan tinggi, maka nanti bagi yang lolos seleksi dari perguruan tinggi barulah akan mengunggah usulan proposal yang akan mewakili universitas. Setelah diunggah, divalidasi oleh dosen pembimbing, kemudian disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Setelah itu akan dilakukan penilaian oleh Ditjen Belmawa. Apabila lolos akan ditetapkan, kemudian akan didanai dan melakukan kontrak mengenai PKM 5 bidang, serta penetapan insentif PKM AI, GT, dan GFK. Untuk tahapan selanjutnya, pada PKM AI, GT, dan GFK, mahasiswa mengunggah laporan GFK, divalidasi oleh dosen pendamping, dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Sedangkan pada kontrak PKM 5 bidang, nanti setelah pelaksanaan akan mengunggah catatan harian, mengunggah laporan kemajuan, validasi dosen, disahkan pimpinan perguruan tinggi, dan dilaksanakan penelitian laporan kemajuan. Apabila penilaian secara daring, maka mahasiswa mengunggah video presentasi kemajuan, apabila tidak, maka secara luring. Setelah itu mahasiswa mengunggah laporan PKM 5 bidang, divalidasi oleh dosen dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Setelah itu akan dilakukan penilaian laporan akhir untuk ditetapkan sebagai peserta PIMNAS. Kemudian tahapan yang terakhir adalah pelaksanaan PIMNAS. Untuk ketentuan umum lainnya, jadi peserta yang dapat mengikuti merupakan mahasiswa aktif dan terdaftar S1 atau diploma di PD Dikti. Kemudian seorang mahasiswa hanya diperbolehkan mengajukan maksimum 2 proposal, menjadi ketua di satu proposal, dan atau menjadi anggota di proposal yang lain, atau keduanya menjadi anggota. Sedangkan seorang dosen hanya dapat mendampingi 10 proposal. Untuk kecermatan pengisian identitas dan ketaatan terhadap ketentuan format sesuai pedoman sangat penting. Nama pengusul tidak boleh disingkat. Mahasiswa baru tidak diizinkan untuk menjadi ketua kelompok. Kemudian bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti atau tim pengusul untuk beberapa bidang. Judul PKM tidak berakronim atau singkatan yang tidak baku, maksimal 20 kata. Kemudian ada tata tulis, jenis huruf, spasi, nomor halaman, ukuran kertas, margin. Dan yang terakhir, format PDF, divalidasi oleh dosen, disahkan pimpinan perguruan tinggi, diunggah ke SIM Belmawa. Untuk klasterisasi perguruan tinggi, tadi untuk menentukan jumlah proposal, sebelumnya ada 2 tahapan, evaluasi internal dan penilaian secara daring oleh Ditjen Belmawa. Untuk evaluasi internal, yang pertama adalah yang dinilai kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib, seperti tanggal bulan tahun proposal, tanda tangan pengusul, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor halaman surat pernyataan ketua pelaksana atau mitra untuk PKMT dan PKMM.
kesesuaian format proposal, dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Kemudian kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Untuk penilaian proposal tim penilai Belmawa hampir sama, kesesuaian persatuan administrasi, kesesuaian format proposal dan penulisan, kesesuaian program yang diajukan dengan bidang, tingkat kreativitas, seperti keturunan topik, bobot tantangan intelektual, dan aspek kreativitas atau substansial. Kemudian untuk kriteria PKM dan luaran sebelum COVID dulu ada beberapa. Untuk kriteria keilmuan khusus seperti penelitian ini sesuai bidang. Untuk PKMK tidak terikat bidang ilmu, tapi untuk luaran rata-rata laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah atau produk atau program. Untuk PKMP sendiri, PKMP merupakan PKM penelitian, sebuah bentuk penelitian sains atau sosial yang mampu menjawab isu-isu terkini dan mampu menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Tujuannya untuk menumbuh kembangkan minat penelitian mahasiswa yang berkualitas sehingga memiliki potensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah, bahkan memiliki hak paten untuk penelitiannya sendiri. Jadi kalau PKM penelitian sains contohnya mengidentifikasi faktor penentu mutu produk, pengembangan metode pembelajaran, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya, modifikasi produk, identifikasi pengujian, dan lain-lain. Selain itu dalam PKMP juga bisa meneliti tentang sosial humaniora, misalnya survei kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran aksara, laju pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada PKMK, kewirausahaan. Jadi merupakan program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar. Jadi pemeran utama berwirausaha adalah mahasiswa, bukan masyarakat ataupun mitra lainnya. Jadi ini beberapa contoh judul lolos pendanaan. Memang judul-judulnya sangat unik, menarik, karena memang judul-judul ini merupakan judul yang baru, tidak menjadi kompetitor produk sejenis penghasilan masyarakat. Kemudian untuk kriteria penilaian proposal PKM ada yang pertama kreativitas, peluang pasar, potensi program, kemudian penjadwalan kegiatan dan personelia, yang terakhir penyusunan anggaran biaya. Kemudian ini PKM pengabdian masyarakat. Jadi PKM pengabdian masyarakat merupakan suatu program, jadi program pengabdian masyarakat untuk upaya inovasi mahasiswa untuk bisa membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Di permasalahan masyarakat tersebut, pemecahan masalah berupa penerapan ilmu teknologi dan program pemberdayaan. Proposal yang diajukan di PKMM ini harus didasarkan pada permasalahan nyata yang ada di masyarakat sehingga apabila direalisasikan akan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. Untuk strateginya, jadi strategi untuk berpeluang di lolos Sidonai, yang pertama adalah kesesuaian proposal dengan format dan aturan. Karena pertama kali yang dilihat oleh reviewer adalah pada bagian ini, yaitu bagaimana bentuk fisik proposal yang mahasiswa tampilkan. Karena mahasiswa harus membuat proposal sesuai dengan aturan yang ada di pedoman PKM terbaru. Ada baiknya proposal yang mahasiswa buat itu mahasiswa kemas dengan semenarik mungkin. Format penulisannya harus sesuai jenis, ukuran font, besar spasi, margin, dan lain-lain. Kemudian untuk tujuan dan sasaran proposal jelas dan nyata, mulai dari judul proposal, latar belakang perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program, dan target luaran sebaiknya menunjukkan keterkaitan yang jelas agar proposal yang mahasiswa buat dapat ditarik benang merahnya. Kemudian bermanfaat bagi masyarakat, bisa ipstek yang siap diaplikasikan di masyarakat secara langsung sehingga apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat itu yang akan diperhitungkan. Kemudian sesuaikan target luaran dengan anggaran biaya. Rancangan anggaran adalah salah satu komponen yang harus mahasiswa buat secara rinci, detail, dan terkesan tidak mengada-ngada. Dan yang terakhir, tim pelaksana sesuai dengan bidangnya. Untuk sebagai pertimbangan menerapkan ide PKM, yaitu ada beberapa hal bermanfaat, mempunyai kemampuan sebagai tim pelaksana, menarik, unik, spesifik, memberi inovasi. Dan yang terakhir, referensi bahan atau data bisa diperoleh. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.